Karena pemirsa untuk melihat suasana jelang persidangan perdana pada pagi hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pemirsa, di mana suasana terkini di Baris Krim Polri masih tampak sepi, pemirsa, dan hanya sejumlah persiapan kecil di sana terlihat karena di sana ada dua tersangka yang masih dalam penahanan, yaitu ada Kuat Ma'ruf dan juga Ricky Rizal yang juga akan menjalani persidangan. Dan kita lihat bersama-sama, tampaknya ada satu mobil tahanan yang sudah dipersiapkan. Nampaknya dua tersangka ini akan diberangkatkan dalam satu kendaraan tahanan, pemirsa. Dan pemirsa, kembali lagi bergabung bersama ada Bapak Nelson Simanjuntak selaku kuasa hukum Brigadir Yosua, dan juga ada Mas Malangkun. Mas Malangkun, ini tadi ada Komisi Yudisial yang ikut terlibat dalam persidangan pada hari ini. Sebenarnya dalam posisi Komisi Yudisial tergabung dalam persidangan ini, apakah bisa ada posisi dia di dalam persidangan tersebut atau tidak sebenarnya? Apakah karena situasi yang genting seperti ini harus dihadirkan Komisi Yudisial dalam persidangan pada hari ini? Secara esensi, sebetulnya Komisi Yudisial itu adalah menjaga perilaku hakim, menegakkan kode etik hakim. Artinya, secara undang-undang dia punya kewenangan untuk melakukan pemantauan atau pengawasan terkait dengan proses-proses yang berhubungan dengan persidangan, khusus spesifik kepada hakim. Jadi menurut saya ini sesuatu yang memang ada dalam sistem hukum kita dan juga diatur oleh konstitusi, karena Komisi Yudisial itu adalah undang-undang dasar kita, maka kemudian dia boleh melakukan pengawasan pemantauan. Apakah kemudian dia ikut dalam persidangan? Tentu saja tidak. Karena ini kan bicara soal criminal justice system ya. Tentu saja ada pihak dari ada hakim, ada jaksa, ada pihak kuasa hukum, nanti juga ada terdakwa, ada juga saksi dan lain-lain. Tapi Komisi Yudisial tidak menjadi bagian dalam proses tersebut. Dia hanya boleh datang, mengawasi, memantau, merekam, dan sebetulnya juga undang-undang kasih ruang kalau ada indikasi pelanggaran etik, dia boleh juga minta tolong sama penegak hukum. Begitu. Jadi memang ini adalah ruang yang kemudian dimanfaatkan oleh Komisi Yudisial untuk melakukan pengawasan proses persidangan. Jadi kita juga sebetulnya ada dalam posisi yang sama-sama dengan Pak Nelson ya, bagaimana kemudian hak korban ini kemudian kita harus pastikan juga ada proses hukum yang kemudian berjalan sebaik-baiknya. Ada eksternal ini sudah bereaksi, Komisi Yudisial sudah juga memantau, mudah-mudahan juga bagian dari internal ya, Bawas MA misalnya juga ikut memantau, termasuk masyarakat sipil. Jadi kita berharap semua instrumen ini bekerja untuk memastikan proses berjalan seobjektif mungkin, seadil-adilnya untuk mengungkap perkara yang kemudian menjadi skandal dalam beberapa bulan belakangan ini. Oke, kalau Mas Sama lihat dengan adanya Komisi Yudisial tidak bisa masuk dalam substansi isi dari persidangan, namun hanya mengawasi hakim. Nah, apakah dalam kasus ini, khususnya dalam kasus ini, apakah Anda melihat ini akan ada KY datang, ke tim Komisi Yudisial datang, apakah dapat diarahkan bahwa dia khawatirkan kalau kuasa atau hakim di sana dapat goyah kemandiriannya, apa seperti apa? Ya tentu saja begini. Sehingga harus diawasi. Ya, dalam konteks mengawasi kan sebetulnya sesuatu yang memang diatur oleh konstitusi. Jadi negara kita memang memiliki lembaga kuasi negara yang namanya Komisi Yudisial untuk mengawasi para hakim atau mengawasi orang-orang yang sedang menjalankan kekuasaan yudisial ya, kekuasaan kehakiman tadi. Nah, dalam konteks ini tentu saja memang butuh pengawasan tadi. Memang catatannya adalah, atau perdebatan sejak dahulu kala adalah Komisi Yudisial hanya bisa melihat perilaku hakim, hanya bicara soal kode etik. Jadi etis nggak etis. Termasuk misalnya merekomendasikan hakim juga, dia juga bisa masuk di sana, bisa juga menjadi bagian tim seleksi yang bersama-sama dengan Mahkamah Agung dan lain-lain. Tetapi memang secara regulasi dia tidak bisa masuk ke dalam substansi. Apakah itu bicara soal putusan atau yang lain-lainnya. Tentu itu dibatasi dan Komisi Yudisial tidak bisa masuk ke sana. Nah, mekanisme lain yang tersedia tentu saja kalau memang ada keberatan dalam sebuah proses, ada dugaan hal-hal yang kemudian tidak tepat di sana, ada kesempatan, ada ruang untuk melakukan banding. Jadi memang itu adalah mekanisme yang kemudian ditawarkan. Bagaimana kemudian dengan pengawasan? Tentu saja kalau ada kekhawatiran, misalkan, andai kata, misalnya ada dugaan di luar dari etik ya, katakanlah ada dugaan penyuapan, ada yang lain-lain, tentu saja itu adalah domainnya rekan-rekan di penyidik kepolisian, boleh juga kejaksaan, atau juga Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, itu menjadi ruang-ruang lain yang memang
bisa dimaksimalkan untuk melakukan pengawasan. Tujuannya apa? Tujuannya agar proses ini bisa berjalan sebaik-baiknya. Dan sementara tentu kita akan percayakan kepada bapak-bapak hakim, mudah-mudahan dia bisa melakukan tugasnya dengan baik, dan kemudian kekhawatiran yang selama ini ada itu bisa dijawab dengan kinerja yang baik juga. Oke, kita ke Pak Nelson. Pak Nelson, kalau Anda melihat susunan majelis hakim pada persidangan perdana hari ini seperti apa Pak Nelson? Karena hari ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua PN Jaksel, ada Bapak Wahyu Iman Santosa yang ditunjuk menjadi Ketua Majelis Hakim, dan juga ada hakim anggota lain, ada Bapak Morgan Simanjuntak, Alimin Ribut Sujono. Anda melihat susunan majelis hakim hari ini seperti apa? Pak Nelson, Anda melihatnya? Baik, menarik sekali saudaraku sebangsa setanah air, apalagi bagi keluarga besar Yosua, almarhum dan kuasa hukum. Ini tampaknya, saya katakan tadi itu hakim terpilih ini, the best. Saudaraku, Tama S. Langkun, nah ini kalau nama Tama ini the best people ini yang saya tahu di warga kita, yang ikut bersahabat pagi ini. Saya harus katakan, ada Pak Wahyu, siapa saja nanti yang menjadi hakim ketua, hakim anggota, namun ada tersirat tadi Simanjuntaknya ini. Ini kami tidak pernah saling kenal. Kuasa hukum pun begitu. Kok bisa ketemu? Kok ibunda almarhum? Tidak ada rekayasa, tidak ada, ini kisah nyata di dalam kekerabatan makhluk ciptaan Tuhan di muka bumi ini. Nah, satu lagi Pak Rindu, kalau nggak salah penyebutan nama, sorry ya. Nah, ini majelisnya sederhana saja, 3 cukup. Tidak sampai majelis 5, 7, 9 yang ganjil. Ini pun sudah cukup memberikan secerah-cerahnya, seberkas keadilan, setetes keadilan, dan tentunya kita tidak pernah ada punya prediksi, ada penyimpangan. Namun di tangan mereka yang sudah sangat profesional, mereka senantiasa di dalam tugasnya, selalu menjatuhkan hukuman berat, menggunakan pasal 10 KUHP, hukuman mati bagi mereka yang ingin menyandang hukuman mati itu sesuai dengan perbuatannya. Ini loh. Oke. Karenanya siapapun itu, palu hakim ini adalah dewi keadilan untuk kasus ini. Saya pikir kasus lain berlandaskan Undang-Undang Dasar Maha Esa. Jadi cukup mobile, cukup profesional, dan cukup statis. Hakim-hakim yang ada dilengkapi dengan Bapak Jaksa Agung mengirimkan puluhan sampai 40 70 jaksa yang profesional. Jadi nyaris sempurna. Oke, jadi tidak dikhawatirkan nanti akan kemandirian mereka akan goyah, bapak-bapak hakim ini tidak akan goyah ya dalam kasus ini ya Pak Nelson ya. Sekali lagi, kami mengharapkan doa sepenuhnya masyarakat Indonesia untuk menjalankan ini Oke, baik. Baik, Pak Nelson. Pak Nelson, sebelumnya terima kasih banyak telah bergabung bersama kami di ini. Sebelum berangkat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kami doakan yang terbaik untuk Pak Nelson dan teman-teman kuasa hukum dari Brigadir Yosua agar mendapatkan keadilan seadil-adilnya untuk Brigadir Yosua dan keluarga dan mewakili masyarakat Indonesia pastinya. Terima kasih banyak Pak Nelson Simanjuntak telah bergabung di iNews. Dan kita Mas Tama mungkin bisa menambahkan dengan susunan 3 majelis hakim ini yang akan mengadili nanti? Ya, tentu saja begini, ketika ada komisi yudisial, ada pengawasan masyarakat, itu kemudian bukan sebagai bentuk kecurigaan, tapi itu adalah pagar. Jadi hakim tetap hati-hati karena apa? Ada mata yang kemudian mengawasi proses persidangan, baik dari eksternal maupun dari internal, termasuk rekan-rekan di media pemberitaan. Jadi kita berharap kepercayaan tadi dari kuasa hukum korban
itu kemudian juga bisa diemban sebaik-baiknya sehingga hakim bisa memberikan keputusan yang seadil-adilnya. Kalau Mas Tama lihat dengan adanya komisi yudisial ini artinya kan hanya mengawasi dan masyarakat pasti awam ingin tahu sebenarnya fungsi komisi yudisial hingga akhirnya didatangkan ke persidangan perdana pagi hari ini bisa melihat apa sih memang sebenarnya di sana? Iya, sebetulnya kan kalau kita bicara komisi yudisial ya, seperti saya sampaikan tadi, komisi yudisial dia misalnya dalam konteks internal dia bisa mengusulkan hakim-hakim, biasanya ad hoc dan lain-lain ya, itu bisa melalui usulan dari komisi yudisial. Nah, yang lain-lain terkait dengan perkara ini tentu saja melakukan fungsi pengawasan. Nah, baik pengawasan yang itu datangnya secara langsung, misalnya dalam konteks persidangan, dia datang ke sana, dia saksikan langsung, atau juga dia boleh misalnya mengakses rekaman persidangan. Karena kan dalam konteks persidangan pasti direkam prosesnya, ada minutasinya juga, itu yang kemudian itu bisa dilihat. Nah, kalau kemudian dalam konteks pengawasan tadi kan tentu saja ketika dia duduk di sana, dia menyaksikan langsung, tentu kan melihat soal hakim tadi. Apakah hakim dalam konteks melakukan persidangan ada yang melanggar etik, tidak sesuai dengan ketentuan, maka ketika itu ada, maka komisi yudisial bisa mengambil sebuah tindakan. Apa itu? Tentu saja bisa diproses dia. Bisa diproses, bisa dipanggil, kemudian hasilnya jika bersalah, jika melanggar, itu bisa direkomendasikan baik kepada Mahkamah Agung dalam konteks karir, jenjang karir begitu ya, maupun dalam konteks hukum kalau memang etik tadi itu lebih menyerempet ada indikasi pidana. Nah, jadi memang itu adalah fungsi-fungsi dari komisi yudisial khusus terkait dengan perkara ini. Jadi memang itu bisa dilakukan. Nah, mungkin yang jadi pertanyaan, apakah di semua sidang itu ada KY? Saya rasa tidak. KY pun juga saya yakin sangat terbatas dan tidak mungkin KY bisa mengawasi hakim se-Indonesia melalui sidang persidangan, karena sidang akan sangat banyak sekali ya. Itu menurut saya menjadi sesuatu yang kita juga perlu sampaikan kepada masyarakat. Tetapi secara esensi, KY juga bisa menerima laporan. Jadi selain dia datang ke dalam persidangan, dia mengawasi persidangan, KY pun juga bisa menerima laporan. Misalnya, ketika dalam persidangan ada masyarakat yang melihat, oh hakimnya ini kok melanggar etik ya, nggak sesuai dengan etika ya. Ini nggak Melanggar pantas. etik itu seperti apa sih contohnya, Di Mas etik itu Tama? kan bicara soal pantas nggak pantas misalnya. Mengintimidasi misalnya seperti itu. Misal katakanlah ada pertanyaan-pertanyaan yang mengintimidasi misalnya. Atau misalnya hakim misalnya bertemu dengan kuasa hukum di luar dari proses persidangan. Itu kan juga etik. Sampai hal seperti itu pun dipantau oleh KY? KY boleh. Artinya mantau ini kan tadi bisa dia juga secara proaktif datang atau juga bisa menerima laporan. Misalnya ada masyarakat yang melihat, oh ini ada hakim nih ketemu nih dengan dengan tersangka atau dengan kuasa hukum tersangka terdakwa misalnya di luar dari proses sidang. Ada foto di sana, ada yang menyaksikan, tentu dia boleh melaporkan. Nah, itu adalah contoh-contoh yang memang ada. Jadi itu hal-hal yang bisa menjadi skup dalam komisi yudisial tadi, melakukan fungsi-fungsi pengawasan. Harapannya apa? Harapannya hakim tetap punya integritas dalam menangani perkara. Karena seperti yang sudah saya sampaikan di awal, lagi-lagi keberadaan KY ini itu bukan kemudian untuk mencurigai hakim, kita nggak percaya hakim, bukan. Tapi lebih memagari sebuah prosesnya. Jadi hati-hati ya Pak Hakim. Pak Hakim itu sekarang sedang dalam pengawasan. Ada komisi yudisial juga mengawasi. Jadi itu lebih ke sana. Jadi kalau ada seperti itu ya. Ya, kalau ada penyimpangan dan lain-lain, tentu saja KY bisa mengambil sebuah langkah, bisa menempuh juga sebuah tindakan dalam konteks misalnya memeriksa hakimnya, kemudian melakukan pendalaman terhadap informasi-informasi, termasuk memberikan rekomendasi-rekomendasi yang tadi saya sampaikan, bisa kepada Mahkamah Agung, bisa juga rekomendasi kepada penegak hukum apabila etik tadi bukan hanya soal pantas nggak pantas, tapi ada indikasi penyimpangan atau indikasi pidana. Nah, jadi itu menurut saya menjadi batasan-batasan yang memang lazimnya dilakukan oleh komisi yudisial dalam konteks melakukan pengawasan. Oke, Mas Tama dan pemirsa, kita juga sambil memantau tayangan di televisi. Ini ada salah satu mobil tahanan yang baru keluar dari Bareskrim Polri, yang artinya ini Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal dipastikan ada di dalam mobil tersebut untuk menuju ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nah, kalau berbicara tentang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Mas Tama, kenapa sih pemilihannya ke PN Jaksel yang kita tahu lokasinya seperti itu tadinya sempit, jalan yang sempit, dan ruangnya juga tidak memadai, hanya berkapasitas 50 orang di dalam sana?
Sebetulnya kan kalau bicara soal pemilihan domisili pengadilan itu kan juga tergantung pada lokasi peristiwa terjadi atau misalnya tempat tinggal para pihak ya. Artinya itu menjadi rujukan. Jadi kalau kemudian dia terjadinya di wilayah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ya udah dia akan disidangkan di sana. Boleh nggak di tempat lain? Boleh. Kalau memang ada kekhususan. Biasanya kalau bicara pengalaman ya, katakanlah daerah tersebut ketika sidang di sana itu udah demonstrasi besar-besaran, hakim itu sangat terganggu, hakim terintimidasi oleh massa pendukung misalnya, yang kemudian membuat persidangan jadi nggak berjalan dengan baik. Nah itu biasanya boleh direkomendasikan untuk memilih tempat sidang yang lainnya, yang lebih besar, yang dianggap lebih aman. Contoh misalnya katakan ada perkara di Jombang, di daerah Jawa Timur. Betul. Nah di sana sensitif, banyak massa pendukung yang mengganggu proses sidang, dan kemudian dia bisa dipindahkan ke Surabaya. Nah itu boleh-boleh saja, tetapi ada kondisi khusus tadi, nggak bisa kemudian kita pengennya di sini, kita pengennya di sini, tidak. Kalau saya lihat sebetulnya ya memang soal kapasitas akan menjadi catatan, tetapi tentu saja tidak akan mengurangi esensi dari persidangan tadi. Kita juga harus pahami bahwa ini persidangannya harusnya terbuka, karena bukan perkara kekerasan seksual, bukan juga perkara anak ya, itu yang kemudian tertutup, orang nggak boleh masuk, tapi ini persidangan yang memang perkara pembunuhan, jadi sebetulnya orang boleh saja masuk. Jadi kalau Anda katakan ini terbuka, seharusnya terbuka ya, karena bukan kekerasan seksual, namun sempat terisukan kemarin menyangkut harkat dan martabat keluarga, dan ada pelecehan seksual. Artinya segala motif yang kemarin sempat ditutupi, apakah di persidangan ini akan terungkap semuanya? Ya tentu saja nanti akan diuji ya, karena itu dijadikan upaya pembelaan. Nah, tapi kalau kembali dalam proses sidang, kan kita lihat pasal yang dipakai. Apa sih yang dipakai? Tadi ada 340 pembunuhan berencana, ada 338 pembunuhan biasa, ada obstruction of justice. Dari tiga pidana ini kan nggak bicara soal kekerasan seksual. Meskipun misalnya dalam runtutan dakwaan boleh jadi disebutlah itu tadi, ada keterangan ini ada upaya pelecehan seksual atau yang lain-lain, itu kan tidak menjadi bagian dari perkara pidananya, yang kemudian menjadi pokok dalam dakwaan. Nah itu menurut saya juga menjadi hal yang akan kita lihat dalam proses persidangan. Nah tapi kalau kembali ke soal pelecehan tadi, tentu itu menjadi salah satu yang akan diuji juga nanti, karena itu diulang-ulang. Keterangan itu di ruang publik ya, bahwa ini adalah korban pelecehan, bahkan sempat lapor ke Komnas HAM, Komnas Perempuan, begitu, bahwa ini adalah korban dan lain sebagainya. Tentu ini akan diuji. Kenapa? Karena ini akan punya konsekuensi. Apa konsekuensinya? Kalaulah misalnya Ibu PC betul sebagai korban, tentu dia tidak bisa dipidana karena korban. Nah, korban ya, karena dia korban. Tapi kalau kemudian sama sekali tidak bisa dipidana meskipun dia sempat menutupi kasus tersebut. Nah, itu ini gimana? Gini, yang saya mau lihat adalah ketika dia kemudian menjadi korban, itu akan terus disampaikan kan. Korban apa? Korban pelecehan. Nah, itu menurut saya menjadi salah satu hal yang akan melepaskan atau mengurangi kalau memang terbukti bersalah. Jadi itu menjadi variabel-variabel yang akan dipertaruhkan, karena akan punya konsekuensi. Selain kepada Ibu PC, ada konsekuensi juga kepada korban ya, kepada Brigadir Yosua. Karena ketika kemudian itu misalnya terbukti bahwa ada pelecehan di sana, maka Brigadir Yosua tidak hanya sebagai korban, tapi juga dia pelaku. Itu menjadi hal yang kemudian tidak baik juga. Kalau sama kita lihat dari kasus adanya isu-isu pelecehan seksual ini, di awal memang diungkap kalau adanya pelecehan seksual. Namun nggak lama penyidik mengatakan ini dibantah tidak ada pelecehan seksual. Dan kemudian muncul lagi ada pelecehan seksual kembali. Nah, apakah dalam persidangan nanti akan dibahas kembali adanya pelecehan seksual dalam kasus ini? Kalau saya melihat begini, memang ya perkara kan sudah ditutup ya oleh penyidik. Tapi kan ini kemudian dikeluarkan terus oleh tim kuasa hukum. Betul. Atau dari tim, bahkan keterangan dari pihak-pihak yang lain ya. Artinya lagi-lagi kita harus letakkan itu sebagai sebuah hak. Silahkan aja sampaikan pembelaan tersebut sesuai dengan tempatnya dalam persidangan. Yang saya katakan tadi itu akan jadi faktor yang kemudian tadi boleh jadi akan meringankan, karena ini korban dan lain sebagainya. Itu akan kemudian juga
diasosiasikan dengan perkara pembunuhannya misalnya. Ini adalah reaksi karena dia ngerasa korban, dia ngerasa marah, jadi nggak ada rencana di sana. Jadi tadi kembali kepada bukan 340 tapi 338. Nah itu rentetannya akan ke sana. Tapi ya semua akan sangat tergantung pada pembuktian nanti. Kalau kemudian dalil yang disampaikan adalah betul ini pembunuhan berencana, tentu sanksinya juga akan lebih berat. Begitu juga kepada orang yang turut serta terlibat dalam perkara tersebut. Mengingat adanya pasal 340 tadi, Mas Tama, kemungkinan nggak sih kalau Verdi Sambo akan dijatuhi hukuman mati? Ya, kalau melihat dari ancaman pidananya sangat mungkin. Karena ada, kalau terbukti bersalah ya, kalau terbukti bersalah tentu di 340 kan ada tiga tadi kan. Ada dia, apakah dia penjara seumur hidup, apakah dia penjara 20 tahun, apakah dia apakah dia dihukum mati. Nah ini kan kemudian juga akan sangat tergantung tadi pada alasan-alasan yang kemudian meringankan. Kalau kemudian ada alasan yang meringankan, ada alasan-alasan lain atau motif-motif yang memang itu dia membunuh karena memang kemarahan betul istrinya dilecehkan, tentu itu akan jadi pertimbangan hakim juga. Oh dia begini karena terpacu pelecehan misalnya. Ya, tentu itu akan mempengaruhi juga dari sisi hukuman tadi, apakah mati 20 tahun, apakah dia seumur hidup apabila terbukti. Nah, tapi kalau kemudian misalnya dalam perkara tersebut, hal tersebut nggak terbukti, maka tentu upaya pembunuhan berencana ini, jika terbuktinya adalah 340, ini akan menjadi sanksi yang berat juga mungkin bagi para terdakwa. Ini kalau kita kembali lagi ke isu pelecehan seksual, di mana Ibu PC di sini saksi kuncinya nih. Kemarin kuasa hukum Febridiansyah juga mengatakan kalau menyampaikan kalau Bu PC rela ditahan. Ini artinya gimana? Artinya apakah memang dia mengakui tidak ada pelecehan misalnya seperti itu, atau mengakui kalau dia ikut terlibat dalam pembunuhan ini? Seperti apa Anda menangkapnya? Saya kurang jelas mendengar frasa-frasa atau kata-kata yang disampaikan oleh tim kuasa hukum. Tapi kalau saya boleh menilai, mungkin apabila terbukti, ya dia akan mengikuti prosesnya. Karena kan selama ini, publik juga mengetahui bahwa upaya pemeriksaan terhadap Ibu PC ini kan nggak mudah. Ya. Sempat misalnya nggak bisa diperiksa karena katakan alasan sakit, ada alasan trauma dan lain sebagainya. Mungkin konteks yang disampaikan oleh tim kuasa hukum adalah kalau selama ini agak sulit, sekarang kita akan coba kooperatif. Mungkin ke sana. Karena saya sendiri memang tidak mendengarkan secara terperinci frasa-frasa yang disampaikan oleh tim kuasa hukum. Tapi boleh jadi kalau kemarin susah, sekarang kita akan ikuti prosesnya, kita akan terima mungkin ke arah sana keterangan yang disampaikan oleh tim kuasa hukum. Jadi masih artinya kalau menurut Mas Tama masih ada perlawanan kembali dari Ibu PC dan kawan-kawan seperti itu? Kalau saya melihatnya itu adalah upaya pembelaan atau hak dari terdakwa terkait dengan perkara yang didakwakan kepada dia. Jadi itu silahkan saja. Yang saya katakan tadi di awal, kuasa hukum boleh bicara apa saja, terdakwa pun juga punya kesempatan untuk menyampaikan bantahan, sanggahan maupun pembelaannya, silahkan saja. Tapi tentu law is everything about evidence. Jadi semua akan tergantung dari bukti-bukti yang tadi. Apakah yang disampaikan itu sesuai dengan bukti yang lain atau bertolak belakang atau justru upaya perlawanan untuk mendelegitimasi bukti yang lainnya. Itu akan diuji semua. Makanya kita berharap persidangan yang akuntabel dan pembuktian yang berintegritas. Nah ini kalau terkait kondisi psikologis Ibu PC yang sempat dari kemarin dikabarkan juga mengalami depresi dan segala macam, apakah ini akan menghambat nanti jalan persidangan perdana pada hari ini? Ya, tentu kalau itu kan juga harus kita letakkan lagi-lagi sebagai sebuah hak ya, karena kalau kemudian betul ada diagnosa dia betul sakit atau betul misalnya punya masalah secara psikologis, tentu nggak bisa kemudian diambil keterangan di persidangan kalau memang betul-betul terbukti. Tapi lagi-lagi tentu saja perlu ada tim yang kemudian memang secara independen untuk memastikan hal tersebut. Jadi kalau orang sakit, ya sampaikan dia sakit, tentu tim dari jaksa juga harus menyiapkan dokter. Dia harus jelaskan, oh dia betul sakit, oh dia enggak, ini cuma pura-pura. Itu kan perlu ada pihak yang memutuskan hal tersebut begitu, sehingga tidak kemudian jadi alasan yang dibuat-buat dan itu betul-betul sakit atau betul-betul punya traumatik yang memang dia tidak memungkinkan buat dibawa ke persidangan. Nah itu perlu ada ahli yang menilai hal tersebut. Jadi kita letakkan sebagai sebuah hak, tapi nggak boleh juga kemudian itu dipakai sebagai alasan yang tidak berdasar. Jadi sakit, jadi nggak bisa ke pengadilan. Oh saya ini betul trauma ya, enggak. Silakan
butuh ada ahli yang memeriksa hal tersebut. Kalau Mas Tama kan juga sempat terlibat atau sampai sekarang masih tergabung dalam LPSK ya Mas Tama ya? Jadi Sudah saya per tahun kemarin, itu per Mei 2022 saya sudah nggak di LPSK. Oke, tampaknya ini Ibu Putri Chandrawati, Mas Tama, kita simak bersama-sama. Ini udah tiba di PN Jaksel yang didatangkan langsung dari Rutan Kejagung tadi. Sudah tiba, informasi yang kami dapatkan dari tim kami di lapangan bahwa Ibu Putri Chandrawati, salah satu tersangka, sudah tiba di Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menjalani sidang perdana pada hari ini, pemirsa. Nah, kalau kita kembali lagi, Mas Tama pernah bergabung dalam LPSK, yaitu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Ini kalau dari kemarin hasil pemeriksaan dari Rutan Kejagung, kalau Ibu Putri Chandrawati ini mengalami simptom depresi dan juga reaksi trauma akut. Ini penanganannya sebenarnya seperti apa? Kayak kesannya kayak berat sekali seperti itu. Ya tentu saja itu akan diberikan ruang ya, artinya boleh kemudian bagi seorang terdakwa juga mendapatkan layanan psikologis ya, sama seperti ketika dia sakit dia boleh juga mendapatkan layanan dari dokter untuk dalam konteks pemulihan tadi. Tapi lagi-lagi tentu itu juga akan jadi catatan, akan jadi ukuran apakah yang bersangkutan bisa diperiksa atau enggak. Kalau kemudian hasilnya adalah dia bisa datang ke persidangan, tentu dia bisa memberikan keterangan meskipun memang tadi didiagnosa ada trauma dan lain-lain sebagainya. Nah itu menurut saya menjadi salah satu hal yang sudah dilakukan. Jadi memang sudah di persidangan, berarti ya dia layak untuk dimintai keterangan di persidangan. Oke, baik Mas Tama, kita tidak hanya berdua saja. Mas Tama kembali lagi bergabung bersama kami. Ini ada Bapak Suparji Ahmad dari sambungan Zoom. Selamat pagi Pak Suparji Ahmad. Selamat pagi. Pak Suparji, terima kasih atas waktunya meski masih di jalan. Ada Mas Tama juga di sini. Pagi Pak, sehat-sehat Pak. Pak, sehat-sehat. Ya, Pak Suparji bisa mendengar suara saya dengan jelas, Pak Suparji? Jelas Mas, jelas. Pak Suparji, bagaimana Anda melihat sidang perdana pada hari ini setelah 3 bulan kita nantikan dan masyarakat publik juga menantikan adanya sidang perdana hari ini, seperti apa? Ditunggu. Kemudian yang kedua, sidang ini akan menentukan proses pemeriksaan selanjutnya karena adalah pembacaan dakwaan. Dakwaan ini kan memiliki 3 dimensi. Satu, berfungsi bagi jaksa untuk mendakwa dan nanti juga menjadi dasar untuk menuntut. Bagi terdakwa dan penasihat hukumnya sebagai dasar untuk melakukan pembelaan. Bagi majelis hakim berguna untuk menjadi dasar memeriksa. Jadi ini adalah satu agenda yang sangat penting. Nah, pada sisi yang lain juga orang akan menunggu apa anatomi perkara yang dideskripsikan oleh jaksa penuntut umum dalam dakwaan ini berkaitan dengan motifnya, berkaitan dengan lokusnya, kemudian tempusnya, berkaitan dengan saksi-saksinya. Jadi menurut saya ini adalah satu persidangan yang akan lebih menarik dari kasus kopi sianida pada waktu itu, di mana banyak misteri di dalam proses persidangan. Misteri antara misteri asmara, misteri yang lain-lain itu juga akan mungkin ditunggu oleh publik. Jadi kita mendapatkan sebuah tontonan, membuat sebuah pertunjukan, bukan tontonan menurut saya, sebuah perhelatan keadilan yang diharapkan semuanya bisa terang benderang dan kemudian menunjukkan fakta-fakta yang sebenarnya. Jadi diharapkan melalui persidangan ini semuanya menjadi terang benderang karena masih banyak spekulasi, masih banyak narasi yang bersifat asumtif, tetapi kemudian belum ada fakta, belum ada barang bukti, belum ada alat bukti. Jadi kita berharap betul ya jaksa penuntut umum itu bisa menghadirkan fakta yang terungkap di dalam dakwaan dan sekaligus terungkap dalam proses pembuktian nanti. Namun pada sisi yang lain juga kita berharap misalnya bagaimana majelis hakim bisa bertindak secara profesional, bertindak secara independen, kita percaya itu, kita dukung itu, dan pada sisi yang lain adalah tentunya tidak melupakan hak-hak terdakwa, ya, untuk mendapatkan pembelaan, untuk mendapatkan misalnya mengajukan keberatan dan sebagainya.
Jadi semuanya kita berharap bahwa ini ada satu proses pencarian keadilan. Keadilan bagi korban, keadilan bagi terdakwa juga, dan kemudian dihadirkan di hadapan persidangan yang secara filosofis majelis hakim adalah wakil Tuhan di dunia untuk memberikan keadilan. Jadi ini negara dan warga negara sedang bertarung untuk mendapatkan keadilan, di mana kemudian kita berharap keadilan itu terwujud dalam proses pengadilan ini, gitu. Ya. Oke, Pak Suparji tadi sempat mengatakan bahwa ini mengingatkan pada kasus Mirna dan Cyanida persidangan saat itu. Apakah ini juga akan sepanjang itu, apa lebih lama daripada itu, Pak Suparji? Ya, saya kira ini kesamaannya selain persoalan motif yang kemudian juga masih simpang siur, kemudian yang kedua juga ini cukup panjang gitu, karena pasal-pasal yang didakwakan juga berlapis-lapis ya, kemudian saksi-saksinya juga banyak, kemudian barang bukti maupun alat buktinya juga sangat komplit ya, sangat mendukung atau kemudian sangat variatif, dan pada sisi yang lain juga menjadi perhatian publik ya, maka ini saya kira juga akan panjang lagi, mengingat tidak mudah membuktikan misalnya bagaimana 340-nya pembunuhan berencananya kan gitu. Cuman perbedaannya adalah pada waktu kasus Mirna waktu itu tidak ada pengakuan gitu ya, tidak ada pengakuan, sehingga akhirnya hakim dalam tanda petik pada waktu itu, kalau tidak dia siapa lagi yang melakukan pembunuhan dengan beracun pada waktu itu, karena yang paling dekat saat terjadi korban itu adalah yang bersangkutan. Tetapi kemudian fakta material pada waktu itu, kapan dia beli racun, kapan dia memasukkan dan sebagainya tidak terungkap gitu loh. Tetapi ini berbeda karena ada pengakuan dan kemudian juga tempatnya jelas ya, alatnya jelas dan sebagainya. Maka ini ada beberapa perbedaan, ada beberapa persamaan, tetapi pada sisi yang lain prinsipnya adalah bahwa ini akan menarik perhatian dan akan panjang juga, dalam arti panjang untuk membuktikan pemenuhan unsur-unsurnya tadi itu ya, terutama untuk pembunuhan berencana. Karena kalau kita bicara tentang konstruksi pembunuhan berencana itu kan bagaimana ada persiapan dengan tenang, ada kemudian cukup waktu untuk mempersiapkan diri, ya, artinya adalah proses-proses persiapan pembunuhannya ini. Karena tentunya jaksa akan berusaha untuk membuktikan tentang dakwaan utamanya, tentang pembunuhan berencana tadi. Karena kalau kemudian dia akan kemudian hanya pada upaya 338, tentunya publik akan kecewa. Jadi di sini sebetulnya tantangan yang berat ya, tantangan yang berat bagi jaksa untuk meyakinkan hakim bahwa pembunuhan berencana adalah terpenuhi. Jadi kembali kepada persoalan panjang persidangan ini, maka tentunya ini akan cukup panjang, mengingat tadi pasal yang didakwakan itu tidak mudah untuk dibuktikan, meskipun dalam perspektif kita pembunuhan berencana sudah cukup terwakili ya, terkonfirmasi atau kemudian terbukti, mengingat ada beberapa orang yang terlibat, mengingat ada persiapan sebelumnya dan sebagainya itu ya. Oke, kalau berbeda dari kasus Mirna dan Cyanida, kalau kemarin tidak ada pengakuan jelas, kalau Anda lihat dari pengadilan atau persidangan perdana pada hari ini dengan adanya 5 orang tersangka, 4 orang sebagai tersangka dan 1 orang sudah terlibat dalam justice kolaborator, artinya akankah terungkap semuanya dalam persidangan, jalannya persidangan? Ya, harapannya adalah terungkap, tetapi sepertinya tidak mudah ya. Misalnya soal bagaimana mengungkap motif ya, mengungkap seandainya betul, maka dakwaan jaksa nanti apakah memang karena faktor pelecehan seksual gitu ya, faktor pelecehan seksual atau kemudian faktor yang lain yang menyebabkan terjadinya pembunuhan tadi itu. Nah, ini nanti yang akan tidak mudah adalah bagaimana membuktikan tentang terjadinya pelecehan seksual gitu ya. Meskipun ya mungkin tentunya dari terdakwa ya, atau kemudian dari pihak yang terdakwa sendiri ya, misalnya dalam arti ini suami istri kan ini sebagai terdakwa. Tapi kan bagaimana alat bukti yang lain menunjukkan adanya pembunuhan berencana itu dalam arti karena motif ya pelecehan seksual tadi itu adalah tidak mudah. Harapannya adalah semua terungkap sehingga publik
mengetahui, oh betul memang karena ada pelecehan seksual, oh ini terjadinya di sini, oh terjadinya saat ini, dan lain sebagainya. Kan mestinya seperti itu. Atau kemudian ada motif yang lain. Karena kalau pada waktu itu juga kasus Mirna ya, kasus komisi Nida, Itu satu orang saja tidak mengakui ya Pak ya, Pak Suparji ya? tidak terungkap ya, tidak terungkap motifnya, tidak mengakui, Betul. tidak terungkap motifnya apa sebetulnya. Oke. Gitu. Racun kopi tadi itu ada karena ada hubungan lama dan sebagainya. Oke. Ini sebetulnya yang menarik untuk ditunggu gitu Mas ya. Oke, Pak Suparji, kita ke Mas Tama. Mas Tama, ini kata Pak Suparji tidak mudah mengungkap motif, apalagi kita menyandingkannya dengan kasus Mirna dan Cyanida beberapa tahun yang lalu, kadang sampai saat ini tidak ada pengakuan dari dirinya dan tidak ada motif di balik itu. Nah, itu hanya satu orang tersangka, dan ini ada 5 orang tersangka. Kalau Pak Suparji bilang tidak mudah mengungkap motif, kalau menurut Anda seperti apa? Jangan membuat kami masyarakat jadi pesimis, jadi akan mengikuti persidangan ini. Ya, saya rasa memang betul dikatakan oleh Prof. Suparji ya. Jadi memang ini nggak mudah ya, karena memang perkaranya pun juga dari awal sensitif, kemudian juga melibatkan mantan, sekarang sudah mantan, Jenderal Bintang 2 di kepolisian. Tentu saja tantangannya akan sangat banyak sekali. Apalagi kalau kita juga merujuk pada proses yang sudah berjalan selama ini, pernyataan resmi dari kepolisian sendiri, bahkan di RDP Komisi 3, Pak Kapolri bilang sudah 97 tuh yang kemudian diperiksa etik terkait dengan perkara ini. Itu kan artinya akan memperpanjang begitu ya prosesnya. Apalagi kalau kemudian kita melihat dalam informasi yang disampaikan nggak cuma 340 dan 338, tapi juga ada obstruction of justice. Artinya ada kemungkinan juga pada saat dia menguji dugaan tadi, obstruction of justice, tentu akan melibatkan pihak-pihak yang lebih banyak, akan meminta pertanggungjawaban orang yang lebih banyak juga. Jadi pasti akan panjang. Tetapi tentu kita dari masyarakat juga harus tetap optimis terkait dengan proses ya, karena salah satu hal yang paling penting adalah pembunuhan tersebut, penembakan tersebut itu diakui. Oh betul, sudah ketahuan. Berbeda dengan Mirna yang memang masih teka-teki. Siapa sih ini yang naruh cyanida? Siapa sih yang melakukan? Apa sih motifnya? Nah, dalam perkara ini mungkin yang belum muncul adalah motif. Karena masih banyak perdebatan di ruang publik, masih banyak juga upaya-upaya pengujian. Tadi ya misalnya soal hajar atau tembak. Kemudian PC ini korban atau juga pelaku yang turut serta atau yang mendengarkan misalnya rencana pembunuhan Brigadir Joshua, apakah dia hanya korban pembunuhan saja atau juga dia pelaku pelecehan seksual. Itu yang memang puzzle-puzzle yang akan diuji dalam persidangan ini akan dilihat. Tetapi esensinya adalah bahwa kematian seorang Brigadir J, meninggalnya dia itu sudah jelas karena apa. Ada pelurunya di sana, kemudian ada orang-orang yang memang akan diminta pertanggungjawaban, dan ada juga yang sudah mengaku, begitu ya. Jadi ya memang penembakan tersebut diakui, kan begitu. Meskipun tadi kata-katanya ini hajar, ya, itu ya. Betul, yang tadi saya, ya. Itu yang akan diuji. Tetapi kita harus optimis, ini akan terbuka, paling tidak orang yang melakukan perbuatan tersebut juga akan diminta pertanggungjawaban. Sekurang-kurangnya sudah ada orang yang menjadi JC, orang yang mengakui bahwa betul pidana tersebut terjadi dan betul saya terlibat, meskipun dia bukan pelaku utama menurut keterangan dari penerima JC itu. Oke, baik. Pak Suparji masih bergabung bersama kami, Pak Suparji. Ya, Pak Suparji. Nah, kalau tadi sempat diucapkan juga oleh Mas Tama Langkun ini mengenai kata hajar. Nah, kemarin sempat juga sebelum persidangan Ferdy Sambo membuat pengakuan baru kalau dia mengatakan tidak pernah memerintahkan Baradae untuk menembak, tapi hanya mengucapkan kalimat menghajar seperti itu. Kalau Pak Suparji lihat seperti apa ini tanggapannya? Ya, memang terdakwa tentunya punya hak ingkar lah ya, kemudian misalnya dia berapologi atau kemudian tidak mengakui kan, tetapi semuanya itu kan semua nanti kan akan terbukti di dalam proses persidangan, dan kemudian akan digunakan tentang alat bukti petunjuk kan gitu loh ya. Petunjuk itu akan membantu tentang bagaimana siapa yang benar gitu loh, siapa yang benar, apakah faktor hanya hajar saja atau kemudian faktor tembak kan gitu. Maka melalui bukti petunjuk tadi, dengan melihat apa rangkaian peristiwa,
antara satu peristiwa dengan peristiwa yang lainnya, maka itu akan membantu membuktikan mana yang benar, kan itu. Dan itu akan beresiko seandainya bagi yang bersangkutan mengingkari, tapi kemudian fakta lain menunjukkan tidak sesuai yang diingkari gitu. Tentunya itu justru akan menjadi faktor pemberat gitu. Karena jelas secara konkret misalnya bukti-bukti petunjuk menunjukkan bahwa ini adalah ternyata perintahnya tembak gitu loh. Tetapi dia mengatakan hajar saja, maka dalam hal ini tentunya akan menjadi pertimbangan hakim ya untuk memberikan hukuman yang setimpal kepada yang bersangkutan. Sekali lagi, ini adalah bagaimana metode dari jaksa untuk kemudian membuktikan tidak saja kemudian bergantung kepada alat bukti saksi, tidak saja tergantung pada alat bukti surat misalnya, atau kemudian ahli atau keterangan terdakwa, tetapi akan juga menggunakan tentang bagaimana petunjuk-petunjuk ya, tentang ya misalnya alat bukti ini mengatakan begini, alat bukti ini mengatakan ini, saksi ini mengatakan begini dan begini. Makanya itu nanti akan menjadi sebuah pasal yang dikatakan Mas Tama tadi, mana pasal yang benar tadi itu. Jadi wajar saja orang terdakwa mengingkari, tetapi kan kemudian hak ingkarnya tadi itu, faktor pengingkaran tadi akan terbantah dengan rangkaian alat bukti saja. Jadi ini memang beban pembuktian itu adalah di jaksa, ya, beban pembuktian adalah di jaksa sebagai representasi negara, sebagai alat negara untuk menghadirkan keadilan bagi korban. Tentunya juga memperhatikan keadilan bagi terdakwa, di mana terdakwa punya hak untuk membela, untuk menyampaikan keberatan dan mengingkari misalnya, tetapi kemudian fakta dan barang bukti. Jadi yang dihadirkan ya, yang dihadirkan itu bukan pernyataan, tetapi yang dihadirkan adalah kenyataan. Inilah yang harus dilakukan oleh seorang jaksa, menghadirkan kenyataan, bukan menghadirkan pernyataan, di mana kenyataan tadi adalah berdasarkan barang bukti, berdasarkan alat bukti, sehingga kemudian menunjukkan mana yang sebenarnya, mana yang terdukung oleh bukti-bukti material tentang sebuah kebenaran dan kenyataan tadi, Mas. Ya. Oke, Pak Suparji, kita lihat ini satu hari jelang persidangan ada perlawanan dari kubu Ferry Sambo dengan pengakuan barunya. Artinya ada perlawanan di situ. Apakah kalau menurut Anda di dalam persidangan kali ini juga ada nanti diwarnai bumbu-bumbu rekayasa di dalam persidangan kali ini? Ya, tentunya rekayasa kan sudah dimulai dari awal kan gitu. Betul. Ya, tetapi kemudian kan semua pernyataan yang direkayasa tadi kan kalah dengan kenyataan gitu loh ya. Maka di sini saya kira hakim akan punya kemampuan yang brilian untuk kemudian membantah suatu fakta yang seandainya itu adalah sebuah rekayasa. Diharapkan tentunya fakta yang terungkap adalah bukan fakta rekayasa, tapi adalah fakta yang sebenarnya dan kalian untuk melakukan penilaian. Rekayasa apapun ya, kalau kemudian itu betul-betul rekayasa, saya kira ini akan terungkap dan ini akan merepotkan pada yang bersangkutan. Bagaimana kita bayangkan awal rekayasa kejadian pada sebelumnya, itu kan sebetulnya sudah sangat bagus rekayasa gitu ya, sangat bagus rekayasa. Misalnya dilakukan di rumah sendiri, terus kemudian melibatkan orang-orang dekatnya, dan kemudian sudah begini dan sebagainya, yang diharapkan itu bisa dikendalikan. Orang mungkin banyak berbicara tentang mengatakan kenapa tidak dilakukan di luar rumah saja, tetapi mungkin saja dalam pandangan yang bersangkutan lebih baik dilakukan di rumah dengan kekuatan yang ada, dengan power yang dimiliki, semua bisa dikendalikan, semua bisa diatur. Tetapi kan kemudian ini kan era post truth ini kan sudah bergeser gitu. Dalam arti apa? Seringkali kan kemudian kebenaran itu dibangun oleh misalnya bangunan narasi, bangunan cerita yang kemudian menggeser kebenaran yang sebenarnya. Tetapi kan kemudian publik bertanya secara cerdas gitu loh. Publik saja bisa mengkonfirmasi, bisa mengklarifikasi atas fakta rekayasa tersebut. Maka tentunya hakim itu juga akan mampu membantah kalau seandainya itu sebuah rekayasa gitu loh ya. Oke, baik. Dan jaksa juga begitu nanti saya kira ya. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Suparji Ahmad selaku Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Indonesia telah bergabung bersama kami. Terima kasih banyak Pak Suparji Ahmad. Kita harapkan
persidangan kali ini berjalan dengan lancar. Terima kasih Pak Suparji, hati-hati di jalan. Terima kasih banyak.